Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini sudah ada Ibu Evi Wiryasegata. Halo Ibu, apa kabar? Halo San, kabar baik. Kabar baik meskipun lagi sedih ya Bu ya. Mm-mm. Kemarin kehilangan kitten. Enggak kitten Enggak kitten banget ya? ya. Yang satu sih udah 2 tahunan. Ya yang satu saya nggak tahu umurnya berapa, tapi mungkin ketemu dengan saya baru sekitar 2-3 bulan gitu. Aduh, ikut berduka cita ya Bu ya. Saya Terima tahu kasih. rasanya kehilangan anak kucing tuh gimana gitu. Iya, betul. Apalagi yang 2 tahun itu Mhm, dia termasuk yang sangat jinak, tidak pernah nyakar, mhm. ngerti gitu, sangat suka keju. Ah, Jadi setiap kali lihat keju lucu. saya inget dia. Sedih banget ya. Ya. Nah, ini obrolan kita di hari ini tuh ada hubungannya dengan Perasaan-perasaan tadi ya. dengan perasaan-perasaan tadi gitu ya, antara sedih, terus naik menjadi stres, kemudian juga akhirnya depresi. Nah, Ya. kita bakal ngobrolin lebih ke depresinya sih sebenarnya ya Bu ya. Tapi Tapi bridging supaya orang lebih mengerti ya. iya, supaya biar nggak salah ini Mm. juga, nggak salah kaprah juga perbedaan antara kalau mungkin orang sedih tahu lah ya perasaan sedih seperti apa, tapi kita akan bahas juga mengenai Ya. sedih, stres dan juga depresi gitu. Perbedaannya seperti apa? Oke. Jadi kalau sedih itu kan satu perasaan aja ya. Mm. Karena kita mungkin tadi kita berikan contoh ya. Mm. Kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Tapi butuh waktu aja untuk sirap. Mhm. Nggak membuat kita tertekan. Saat itu saya sedih, tapi kan saya nggak sampai lupa makan, nggak sampai jadi mimpi buruk gitu, enggak. Nah, stres itu udah tingkatannya di atas tadi. Mhm. Ada perasaan sedih, tetapi juga pada dasarnya stres itu kan ada perasaan tertekan, di mana membuat diri kita tidak seimbang. Mhm. Nah, sebenarnya tubuh kita, pikiran kita, psikologis kita mencoba menyeimbangkan dan memberikan alarm kepada diri kita. Nah, Sebenarnya udah ada ya. ada alarmnya. Misalnya kita mulai sering lupa. Oke, bukan karena pikun ya. Bukan, misalnya dari kamar kita mau melakukan sesuatu. Mm-mm. Keluar kamar terus lupa. Tadi mau ngapain? Ini ngapain ya? Tapi Buat kata orang banyak yang bilang itu dosa. bukan deja vu. Bukan zaman sekarang deja vu. Coba tanya Pak Step, zaman dulu disebutnya dosa sama orang tua. Pasti orang tua tuh ngomong, makanya jangan suka berdosa sama orang tua. Ada ya gitu Saya ya. masih ingat dulu kalau Oke. kita bilang, lupa kenapa ya gitu ya. Nah, atau kita mulai gak bisa mengontrol motorik kita. Tiba-tiba kita biru. Jadi nggak sadar kita sambil jalan apa ya, mungkin kepentok apa gitu. tapi kita nggak ngerasakan apa-apa. Karena kita sedang tidak aware dengan diri kita. Itu stres. Bisa nanti naik lagi, stres pun banyak tingkatan. Mm-mm. Mulai diganggu mimpi buruk. Oke, banyak dosa juga ini kalau mimpi buruk mungkin. Enggak. Ya kadang-kadang orang kan mikirnya, wah itu pasti ada yang mengganggu makhluk halus gitu Iya, ya. iya. Padahal bukan. Jadi mimpinya kadang-kadang nggak jelas mimpi apa, tapi ketika bangun kita merasanya capek banget. Kayak ini ya, kayak menghabiskan energi yang begitu Betul. banyak padahal Kadang- baru istirahat. Baru istirahat, bangun tidur nggak fresh. Terus kalau kita mimpi nangis, bangun tidur bener-bener nangis, Iya, cucuran aku air mata. pernah, tapi memang sedih aja itu mah. Iya, tapi ada gitu Iya. kondisi seperti itu, ngigo. Oke. Nah, tekanan itu kadang-kadang membuat orang ngigo. Nah, saya pernah ada kasus ini ngigonya ngomongnya satu cewek. Jadi itu selingkuhan dia. Jadi istrinya tahu suaminya selingkuh adalah ketika malam hari ngigo nama yang sama beberapa kali. Jadi mungkin si suami itu udah mulai merasa nggak balance ya. Ini kalau istri saya tahu gimana gitu ya. Nah itu muncul di ngigo. Jadi dihantui rasa ketakutan itu, Iya, akhirnya betul. kebawa mimpi. Atau mimpinya itu dikejar-kejar harimau, terus kita mepet di tembok. Tapi harimaunya diem. Kan kebayang ya kita tegangnya seperti apa. Nah itu kalau kita sedang mengalami situasi yang stres, biasanya muncul kondisi-kondisi seperti itu. Oke.
Nah ini, balik lagi ke sedih tadi. Sedih kan kalau misalnya yang namanya sedih wajar ya, kalau kita kehilangan sesuatu Mhm, tadi Bu Evi bilang, kita pasti akan rasa sedih betul. dong pastinya, sebagai manusia punya perasaan kayak gitu, gitu. Nah tapi kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut sampai yang Mhm, tadi misalnya nggak mau makan lah, mengurung diri di dalam kamar mhm. lah, sedih yang terlalu hebat gitu, itu akhirnya bisa meningkat jadi stres ya Bu ya? Itu Enggak? sudah Oh itu udah stres, stres? Dari sedih itu? sudah kalau kesedihannya sampai Iya, seperti itu, artinya dia sudah stres mau meningkat kepada depresi. oke. Karena sudah tidak mau ketemu orang, Mhm. kadang-kadang dia nggak bisa mendefinisikan saya sedih, tapi saya nggak mau ketemu orang, saya males, ya. Itu gejala berarti ya? Sudah Gejala-gejalanya? depresi, itu Oke. sudah depresi ya. Jadi gejalanya nanti ya tadi kalau udah stres itu kan itu baru di situ. Mhm Naik lagi nanti. Kalau tadi kan cuman mimpi buruk, mhm. psikosomatis, Psiko mulai sakit. Nah, yang paling sering sakit lambung, diare, ah ya. Kemudian misalnya loh ya, ada yang gatal-gatal, ya. oke. Nah, bahkan tekanan stres yang berlebihan bisa menyebabkan juga sakit jantung, Amit diabetes juga. ah Kalau sudah ada riwayat diabetes, dia nggak boleh stres. Kalau stresnya naik, biasanya kadar gula juga jadi naik. oke. Tuh. Nah biar, sobat Komsas di rumah juga pada tahu, kalau Mm, untuk gejala depresi sendiri gitu, itu tuh mm. kita bisa tahu nggak sih Bu? Gejalanya Bisa, apa aja sih biar bisa. tapi nggak self diagnose ya? Ya, enggak. Jadi kalau kita sudah mengalami itu, sebaiknya kita bertanya atau memeriksakan diri kepada Mhm profesional, gitu. Jadi kalau stres yang tadi itu dibiarkan, maka dia akan berubah menjadi depresi, mhm. ya. Karena dia tidak dibantu, dia akan berubah menjadi depresi. Salah satunya ciri depresi itu tidak mau ketemu orang. Sama sekali? Bisa iya, tapi biasanya minim banget ya kontak untuk ketemu dengan orang itu. Semua orang atau orang terdekat juga dia bahkan nggak mau? Ada yang sampai semua orang, orang terdekat pun nggak mau, itu udah betul-betul depresi. Saya menangani satu kasus, itu kejadiannya ketika dia di luar negeri Mmm. dan pada masa pandemi, dia sampai untuk pergi ke supermarket, dia pilih tengah malam, jam 12, Biar biar sepi? nggak ketemu orang gitu. Ah, WA, HP nggak pernah dimatikan, WA nggak, tapi dia nggak pernah membaca dan membalas teman-temannya yang bertanya. Karena dia diam di apartemen, tadinya dia di dormi, di asrama, dia keluar, dia pindah ke apartemen, sampai temannya tuh harus ngelacak, ada di mana. mmm. Nah, dia tertolong karena dia sudah mikir mau suicide, ya. Kemudian dia mikir ngitung, biayanya kalau bawa jenazah dari luar negeri ke Indonesia itu mahal. Tapi sempat mikir begitu ya? Berarti dia Ya karena menyadari? dia pinter, dia orangnya pinter, logika Mmm, jalan gitu ya. Waduh, habis dong duit duit orang tua saya gitu. mhm. Dah. Tapi dia masih nggak nyaman sampai akhirnya temannya ngelacak menemukan, temannya ngetok, temannya tidak menjudge apa-apa. Temannya cuma ngomong, "Yuk hidup bareng aja bareng kita deh sementara," dia bilang. "Kamu di sini sendirian gak ada yang ngurus. Tuh kasihan kamu kurus yuk." Udah, nggak diajak ngomong tapi tiap hari diajak untuk tetap dilibatkan di dalam satu pembicaraan dan semacam dibawa untuk relaksasi lah ya. Tapi Mmm, temennya mengatakan yuk kita belajar meditasi gitu. Sampai akhirnya ketika kondisinya sudah lebih baik, stabil? sudah lebih stabil lah, tapi Mmm, belum beres. mhm Waktu dengan saya masih ada depresinya, mhm. dia dibawa pulang ke Indo, disuruh pulang ke Indo. Mmm. Nah itu, Mhm, yang pertama kan, tidak mau mhm, bertemu dengan, orang gitu, tidak iya, mau berinteraksi, bersosialisasi gitu. sedih, nggak jelas gitu. Terus dia nggak tahu mau ngapain lagi. Mmm. Gejala yang, lainnya? Yang bisa kelihatan, yang kita bisa jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak gini tuh Apatis, apa? apatis, Apatis? nggak mau apa-apa. Jadi istilahnya mah ya, Nggak mau makan gitu? Bisa? makan makan kalau ada makan, tapi tidak ada niat untuk, "Oh saya harus makan loh supaya saya sehat nggak sakit," enggak. Mmm. Ada makanan boleh, nggak ada makanan nggak apa-apa. Kalau terhadap hal-hal yang disukai, yang tadinya itu termasuk juga nggak mau Iya, melakukan hal-hal iya. yang tadinya dia sukai, hobi atau Kemudian kerjaan. nanti mulai kalau itu tidak tertangani, mulai self harming.
atau self injuries. Oh, kita pernah ngobrol ini ya, buat itu sobat jadi. Komsos yang belum nonton, Ya. self injury sedikit nonton yang episode Ya, jadi itu. self injuriesnya mulai muncul. Kalau itu juga tidak tertangani, ujungnya akan mulai keinginan tadi, suicide, bunuh diri. Tapi setiap orang yang mengalami depresi apakah self injuries kah? Enggak. Dan tergantung lingkungan di mana dia berada. Kalau lingkungannya cepat bergerak, support, nggak akan terjadi sampai yang buruk. Mungkin seperti yang kasus tadi yang saya cerita, kan dia udah nggak mau ketemu orang. Iya. Makan boleh enggak. Makanya ke supermarket pun ya bisa seminggu sekali ya, cuman beli makanan. Terus kamu kalau pas udah makanan habis, misalnya pagi, kan nggak mungkin kamu nggak mau kan? Iya, terus ya udah kalau malam lagi nggak mau keluar juga udah nggak usah makan. Sampai segitunya Karena ya. dia kan udah nggak ada keinginan untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Oke. Karena udah nggak tahu maknanya kemana. Nah ini kalau misalnya bisa dikategorikan sebagai depresi itu ya seperti yang Bu Evi bilang tadi ciri-cirinya, ini berlangsung berapa lama Bu? Misalnya cuman sehari 2 hari, misalnya ternyata udah biasa lagi. Apakah itu depresi juga atau enggak? Kalau itu mah mungkin dia mengalami satu keadaan yang bikin shock. Jadi ini misalnya sobat Komsos nih, sehari 2 hari 3 hari ngalamin, terus hari keempatnya biasa lagi kesananya, bukan depresi berarti depresi. ya. Artinya baru diputusin sedih nggak mau makan ya, tapi bawa cemilan ke kamar. Kan ada yang gitu, ribut sama orang tuanya nggak mau makan, tapi orang tuanya meleng bawa biskuit, bawa apa ya saru aja bohong ya tapi ya. Nah, nggak mau makannya itu bukan karena nggak ada keinginan makan, nggak mau kelihatan sama yang lain gitu ya. Jadi 2-3 hari balik artinya jangan berpikir itu depresi. Tapi hati-hati. Apa Bu? Hati-hatinya adalah kalau nanti kita punya masalah, kita melakukan itu lagi, ada 2 kemungkinan. Apa? Itu mungkin ciri awal dia bisa masuk ke dalam depresi. Yang kedua, artinya kita perlu mengelola kesedihan kita lebih baik. Jangan sampai reaksi yang muncul itu justru merugikan kita. Ada sesuatu lah yang harus kita perbaiki. Nah bisa sampai pada tahap didiagnosa dia depresi itu berapa lama ininya? Apa gejalanya? Biasanya ada perubahan dari pola makan ya, pola tidur juga. Kadang-kadang kan orang-orang seperti ini nggak bisa tidur. Insomnia berarti masuk enggak? Dia kalau dibilang insomnia ya insomnia ya nggak bisa tidur, tetapi dia tidak bisa disebutkan insomnia, memang dia nggak bisa istirahat aja. Gitu ya. Nah jadi makanya untuk depresi biasanya kalau ke dokter itu salah satunya diberikan obat untuk bisa tidur, obat tidur. Makanya untuk membantu istirahat ya. Yang namanya obat tidur itu nggak boleh sembarangan juga ya, karena bisa bikin kecanduan juga ya Bu. Ya iya, dosisnya kan semakin hari bisa semakin besar. Semakin besar. Kalau kita pakai sembarangan. Kalau kita ke dokter kan semakin hari dia akan berkurang sampai ada satu titik udah tidak boleh lagi pakai obat ini. Kalau kecemasan yang berlebih? Salah satu cirinya. Salah satu ciri juga anxious gitu ya. Ya, jadi nggak bingung. Duh, lihat ini, jangan-jangan dia mau ngapain ya sama saya? Berarti kecemasan dan ketakutan ya? Iya. Oke. Biasanya penyebabnya apa sih Bu? Macam-macam, tapi biasanya memang yang paling average lah rata-rata. Memang kena dengan pribadi-pribadi yang memang sudah rawan dengan stres. Jadi bawaan. Ya, karakter lah. Karakter. Dan dapat pola asuh yang memang memungkinkan perilaku itu muncul gitu. Udah mah anaknya gampang stres, gampang orang tua. Saya tidak menyalahkan orang disclaimer tua. Disclaimer Saya tidak menyalahkan. Tapi orang tua kadang-kadang kan gak mengerti. Tujuannya memotivasi, tetapi terus-menerus disudutkan dengan maksud kamu harus bangun, kamu harus semangat. Ujungnya bukan, anak tambah tertekan. Begitu dia kondisinya sakit, dia tertekan, dia konseling, baik itu ke psikolog ataupun mungkin ke psikiater. Terus orang tuanya juga ngomong, itu gara-gara kamu nggak nurut sama kami sebagai orang tua, kan parah. Makin stres dong anaknya, makin tertekan ya. Iya.
Nah, kondisi yang tadi kalau terus-menerus tekanan, dia nggak punya teman untuk berbagi, dia diam sendiri. Nah, itu kan lama-lama jadi depresi. Tekanan batin berarti ya sebenarnya di Ya dalam bahasa ya kan. sehari-hari lah ya, zaman dulu itu begitu. Lo kenapa lu batin gue gitu ya kan. Kena mental Iya, ya. kena Anak mental zaman sekarang sekarang. ya kena mental nih gitu ya. Oke. Nah, itu juga apa namanya salah satu penyebabnya ya, Penyebab. penuh dengan tekanan dan lain sebagainya Dan gitu. kena karakter yang memang bukan karakter yang tough. Kalau misalnya kayak peristiwa traumatis gitu, Bisa peristiwa traumatis. jadi kayak ada triggernya ya. Ada trigger, tapi kan sebenarnya karakter bawaannya sudah ada. Oh, balik lagi ke karakter tadi. Karakter bawaan. Kan ada orang yang ditekan tapi tidak depresi gitu. Ada gitu ya. Ya tapi kan kita nggak bisa menyalahkan. Oh ya kalau gitu Tuhan nggak adil dong gitu ya. Ya nggak juga. Tiap karakter itu pasti punya plus minusnya. Ya, orang-orang yang memang secara tadi yang saya bilang rawan stres ya, kan dia juga merupakan karakter-karakter yang kadang-kadang peka ya terhadap orang lain gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang terlalu lurus, lempeng kan. Jadi oh ya ini ayah nggak apa-apa deh gitu ya. Lempeng banget gitu sampai ya itu yang kita pernah guyon, makan di luar ya makan di luar rumah. Dibawa ke kebun makan di kebun gitu ya. Nah kan itu orang yang pribadi yang lempeng banget ya, capek juga kan kita berhadapan dengan pribadi seperti ini. Dia nggak stres, temennya yang stres. Iya. Temennya stres jangan sampai depresi tapinya ya. Nah, itu dia. Kalau misalnya ini Bu, ada satu lagi nih yang saya pernah baca juga, kayak pola pikir yang salah, orang toksik gitu. Betul. Nah itu kan sebuah banyak yang orang stres, orang apa itu kan hadirnya dari pikiran kita. Karena makanya kan kita ada pelatihan berpikir positif. Jadi bukan ini ya, bukan asal ada pembelajaran atau pelatihan pemikiran positif gitu ya. Kadang-kadang kan orang suka meremehkan, apa sih? Ngapain sih? Ada ya kalau negatif mah nggak usah diajarin, bisa sendiri kok. Suka ini tiba-tiba aja gitu ya. Maka justru kita harus bangun sikap berpikir positif dan bersyukur. Susah itu loh Bu, itu nggak gampang. Betul, itu dua hal yang sebenarnya membentengi kita untuk tidak terjerumus kepada keadaan yang apa ya tadi yang berlebihan sedihnya gitu ya. Kalau seperti kemarin saya kehilangan kucing ya, ya suami saya cuma ngomong gini, udahlah dia juga udah bahagia kok. Betul. Kenapa bahagia? Saya bilang waktu tahu dia didiagnosa sakit, ya dia cuma ngomong, tapi kayaknya kecil kemungkinan si dokter teh ketulung cuma 10% loh. Ya udah, kan kita nggak tahu umur. Yang paling pasti mah bikin dia bahagia. Sok, dia kan senengnya bareng kita. Ya udah kita bawa aja tidur di kamar apa, dibuat dia happy. Gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kan membuat kita juga kalau berpikir positif, oh iya ya, oh dia sudah happy gitu, kita udah buat, kan kita tidak terjerumus kepada perasaan yang berlebihan gitu. Tapi kan itu ada support ya Bu, jadi support sistemnya bagus gitu. Harus support system. Orang bisa keluar dari kondisi depresi harus ada support dari orang-orang terdekat keluarga. Kadang-kadang Justru betul sekali. Kadang-kadang tuh keluarga justru yang nggak ngerti, gitu nggak kan. ngerti, bukan nggak aja nggak ngerti gimana cara menanganinya. Saya pernah, jadi ini ya sedikit cerita. Saya pernah hidup bersama, anggaplah kenalan ya, kerabat lah ya, kerabat gitu, yang dia mengalami bener-bener depresi. Kita waktu itu ngobrol ya, malam-malam itu kita ngobrol sama kita ngobrol tentang depresi ini kan Bu. Itu dia itu sampai kayak apa ya, ingatannya tuh kembali ke belakang. Bukan Alzheimer gitu, tapi memang gejala-gejalanya tuh seperti yang Bu Evi bilang, nggak mood, dia cuman bengong, diem. Ditanya jawab, nggak ditanya nggak nanya, diam aja. Jadi waktu saya tanya mau pakai baju apa, yang kiri atau yang kanan, jawaban nggak dia jawab terserah, tapi dia jawabnya berbeda gitu. Dengan hal yang ini kan dulu terjadinya tuh waktu umur sekian gitu. Nah itu memang kadang-kadang suka ada flashback. Iya gitu. Dan itu tidak mudah loh Bu untuk hidup bareng mereka, bareng dengan orang-orang yang punya masalah seperti itu. Betul. Nah kita sebagai yang tadi Bu Evi kan, nah support sistemnya itu harus bagus gitu ya, harus baik. Tapi seringkali
keluarga itu tidak menyadari atau tidak mengerti bagaimana menanganinya gitu. Nah, kalau misalnya nih ada sobat Komsos yang salah satu anggota keluarganya atau kerabatnya atau yang dikenal lah ya mengalami hal ini gitu, itu harus bagaimana? Yang pertama ya bawa ke profesional. Ya, kita kan baru menduga nih, kayaknya ini depresi. Tapi untuk memastikan tidak depresinya, itu bisa dibawa ke psikolog atau psikiater. Kalau psikolog kita punya tes ya, nanti kita tahu oh ya ini tingkat stresnya sudah mild. Ya, depresinya sudah mild, anxiety-nya ada. Nah, kalau kita memang sudah melihat, waduh anxiety-nya tinggi banget nih, sama depresinya tinggi, ya udah kita juga akan refer kepada psikiater. Jadi Ya. mulai kasih obat ya, treatment Betul, obat. treatment obat. Dan itu sekarang bisa jadi sobat Komsos, itu bisa pakai BPJS di beberapa rumah sakit. Tuh. Ya salah satunya Santo Yusuf. Bisa itu pakai BPJS. BPJS tingkat manapun bisa gitu pakai ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan soal biaya. Iya, soalnya kebanyakan kan aduh ini kalau dibawa ke dokter mahal gitu kan. Betul. Jadi itu juga bisa jadi pembelajaran ya. Memang ada yang nggak bisa, tapi rumah sakit pemerintah seperti Hasan Sadikin gitu-gitu pasti bisa ya. Bahkan puskesmas pun sekarang kan bisa menangani, jadi bisa memberikan obat. Oke. Itu ya berarti langkah pertama adalah bawa ke profesional. Kemudian keluarga belajar untuk konseling juga. Oh, keluarganya juga? Iya, karena kan seringkali denial ya keluarga ya. Jadi nggak mungkin keluarga saya begini gitu ya. Karena stigma orang gini Bu, ini misalnya ada keluarganya depresi, berarti dia ODGJ. Iya loh, betul. Ya kan, nggak bisa kita pungkiri bahwa orang depresi itu bisa disamakan dengan ODGJ gitu. Nah mungkin ini kan beda ya Bu ya. Beda. Jadi jangan disamakan Bahkan loh. kalaupun ODGJ sebenarnya support keluarga itu sangat membantu dia untuk bisa hidup normal. Oke. Yang support system yang tadi keluarga ikut konseling. Ikut konseling, bertanya bagaimana dia seharusnya. Kalau ada kendala, kemukakan kendalanya. Kendalanya begini, sehingga bisa sama-sama duduk dicarikan solusi. Ya. Yang berikutnya, beri dia aktivitas. Ya, aktivitas yang membuat dia tidak dikucilkan sendiri. Tapi kan tadi diajak ngomong, tetap diajak ngomong. Mau jawab kagak jawab ya ajak ngomong gitu. Karena biasanya cuman ngelamun. Semakin dibiarkan melamun dia akan semakin drop. Dan terakhir yang bisa itu dibawa juga kepada rohani, pendampingan. Jadi banyak ya pengobatannya, bawa ke psikolog kalau misalnya memang butuh treatment obat, berarti ke psikiater. Nanti psikolog akan masuk ketika depresinya mulai berkurang, psikolog masuk untuk konseling dan relaksasi untuk membantu supaya dia bisa lebih rileks dan bisa lebih cepat untuk tidak pakai obat. Kemudian juga yang terakhir adalah keluarga juga. Keluarga dan juga tadi rohaniawan ya. Ya, sisi rohaninya harus disentuh. Tapi emang benar sih waktu itu juga yang aku cerita tadi memang 3, ke psikolog, kemudian juga ke psikiater, kemudian juga rohani, sisi rohaninya juga harus disentuh. Dan berapa bulan sih lumayan lama gitu. Tapi puji Tuhannya nggak sampai setahun Bu. Ya itu gitu. Terhitung cepat. Ada yang butuh lebih lama lagi. Dan setelah itu pun ya harus dikontrol terus. Betul. Itu. Jadi kadang-kadang kalau orang konseling ke saya dia ngomong gini, Bu sekali beres ya. Nanti dulu ya. Problem kamu itu ada beberapa banyak. Kita kan gak mungkin dalam satu pertemuan menyelesaikan misalnya ya. Masalah dengan bapaknya, masalah dengan ibunya, masalah dengan dirinya, dengan teman-temannya. Ya gak mungkin lah. Terus saya tanya, maaf kamu kondisi ini udah dirasakan berapa lama? Sejak saya SD Bu. Oke. Umur kamu sekarang berapa? 27 Bu. Oke. Diurainya satu-satu banyak berarti. Maksud saya gini, kalau kamu butuh waktu 20 tahun baru ke saya, mohon maaf saya bukan asisten tangan kanannya Tuhan yang bisa merubah kamu dalam sekali ketemu ditiup. Instan langsung. Gak bisa, saya bilang gitu. Jadi maksudnya Ibu,
Ya kamu butuh berpuluh-puluh tahun, nggak mungkin lah saya dalam waktu 1 kali pertemuan saya menyelesaikan semuanya. Itu pun butuh waktu dan proses. Berarti butuh kesabaran untuk, yang mengalami depresi juga, kemudian juga keluarga ya? Yang mengalami depresinya sih biasanya sabar-sabar saja dan sudah tidak merasakan ya. Tapi kan itu tadi, oh sekali Bu bisa sembuh nggak? Enggak, itu sih belum depresi. Oh. Misalnya orang punya masalah ya. Nah, tapi kalau yang depresi kan biasanya nurut-nurut aja sepanjang support system yang ada di sampingnya mendukung dia untuk hadir, termasuk ke psikiater. Biasanya kendalanya apa Bu? Ya orang biasanya ngomongnya biaya. Tapi tadi ya, biaya sudah kita Betul. singgung ya, Bu Evi tadi udah bilang bahwa tenang, BPJS bisa ya? Bisa pakai BPJS ya. Atau yang kedua males. Aduh, capek lah mesti nganter lagi. Dan kalau dibawa ke psikiater pun, Sobat Komsos, tidak berarti urusan kita beres. Obat itu kan harus dipantau, dimakan, diminum obatnya. Kalau ambil obat terus obatnya nggak diminum ya percuma. Iya. Itu. Obatnya mana kalau misalnya nggak pakai BPJS atau asuransi mahal pula ya. Iya. Terus nggak diminum, Kan percuma ada dong. yang terserah lah gimana dia mau minum, boleh cuman ngomong kamu nanti minum obat ya. Udah orang yang nggak punya keinginan ya nggak diminum gitu. Jadi harus sungguh-sungguh ada satu orang yang care, memperhatikan minum. Oke. Masalah ini memang bukan masalah yang istilahnya bukan masalah yang gampang ya. Tapi bukan berarti juga masalah yang tidak bisa ditangani atau masalah yang tidak bisa teratasi gitu. Betul. Jadi yang namanya keluarga kalau misalnya punya kerabat atau saudara yang memang mengalami hal ini, ya dukunglah untuk supaya bisa pulih atau sembuh Bu? Bisa tergantung dari penyebabnya. Oke. Ya, tapi setidaknya dia bisa pulih, dia bisa bersosialisasi, bisa hidup kembali normal. Tapi kalau misalnya kayak gitu ada trigger lagi bisa masuk terjadi, lagi dia masuk kondisinya. Tapi seharusnya orangnya sudah tahu ya. Aduh kalau kondisi begini saya mau drop nih ya. Gitu. Jadi yang saya pernah ngobrol dengan Jisan bahwa saya punya yang konseling pada saya bipolar. Ketika dia dalam kondisi mau drop ke kondisi yang depresi, maka dia akan cari saya. Dia bilang, Bu saya perlu konseling. Kalau perlu seminggu 2 kali dulu deh. Ya, nggak perlu. Saya bilang sok aja ngobrol dulu ya. Tapi ketika jadi dia tahu kapan dia akan drop, maka dia cepat-cepat mengatasi itu. Jadi jangan dibiarin. Jangan dibiarkan. Jadi nanti kalau dibiarin itu makin drop. Kalau sudah di titik nadirnya kan untuk nariknya lagi sulit. Dan yang paling ngerinya adalah orang depresi itu larinya bisa ke bundir ya. Ya, dari awalnya adalah self injuries. Self injuries kalau tidak diatasi ujungnya nanti akan suicide. Oke. Jadi ini buat Sobat Komsos, kalau lagi mengalami hal yang seperti ini atau ada gejala-gejalanya gitu ya, jangan self diagnose tapi oh ini mungkin ada tandanya, langsung ke profesional. Profesional jadi apa ya? Diagnosanya akurat. Diagnosanya akurat, kemudian juga buat yang merasa ini ada yang begini nih keluarga saya, ke profesional juga jadi bisa segera diatasi, tidak bertanyalah saya harusnya gimana nih. Ada kadang-kadang kan nggak mau diajak ya pergi keluar pun. Betul nggak? Saya pernah ngalamin ada yang tidak mau. Jadi Bu, saya mau bawa ke dokter pun nggak bisa, gimana? Oke, jadi kita bisa memberikan masukan apa yang harus dia lakukan di rumah. Ketika kondisinya lebih baik, dia sudah mau bisa dibawa keluar. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya yang kejadian seperti yang tadi Bu? Ini nggak mau nih dibawa ke dokter atau keluar. Salah satunya keluarga tetap merangkul dia, ngajak dia ngomong, sampai tingkat depresinya lebih baik lah ya. Jadi dia sudah mulai bisa kooperatif, udah mulai diajak. Berarti pihak keluarganya yang konsultasi sama profesional ya harus bagaimana nanti mereka yang melakukan kepada itu ya, menerapkannya. Tapi ada kasus ketika dia mulai berbahaya, ya nggak perlu lagi dipaksa dibawanya. Ada juga yang saya sudah bilang ini udah sulit ya, sebaiknya langsung bawa. Terus gimana Bu? Ya udah, jadi panggil dari RSJ
ya itu mereka kan satpamnya petugasnya udah mungkin dibekali lah teknik ya, jadi nggak berontak sama sekali. Padahal kepada keluarganya waktu itu berontak. Dia sudah udah bawa gunting, bawa pisau gitu ya. Jadi itu udah dibawa, langsung dirawat sekitar seminggu kali ya. Seminggu saya tengok ke RSJ-nya, dia cerita sama saya. Udah bisa berkomunikasi. Ya, jadi udah biasa, udah ngobrol lagi. Terus tadinya nggak mau ngomong kan, diam aja. Terus saya bilang, kamu tahu waktu itu saya datang? Saya tahu kok ibu datang katanya. Tapi ya saya lagi nggak mau ngomong. Jadi saya diem aja. Jadi kayak ini ya Bu ya, kalau di film-film Hollywood mah kayak bagian dia yang aslinya tuh terpendam di bawah gitu. Ya. Terus keluar ya. Iya. Kayak gitu. Terus dia malah ngomong gini ke saya, Bu, kan sebenarnya karena dia ada konflik dengan bapaknya ya. Sebenarnya yang harusnya di sini dirawat juga ayah saya kan, Bu. Cuman beda bagian aja. Saya bagian remaja, ayah saya di bagian dewasa. saya hampir ketawa ya, tapi ya sudahlah gitu ya. Ya, tapi dia sampai bisa berkomunikasi seperti itu. Oke. Jadi jangan jangan berkecil hati bahwa ini dan tidak akan pulih. Malu, gitu. Itu yang paling utamanya, San. Kan banyak orang nutupi kondisi seperti itu karena malu. Gak ada orang yang pengen depresi. Betul. Jadi kalau misalnya Sobat Komsos punya kesedihan, jangan terlalu berlarut-larut ya. Karena kesedihan tuh nanti akhirnya bisa jadi stres kalau dibiarkan terlalu lama dan juga terlalu berlarut. Kalau kita berlarut-larut kesedihan itu artinya kita punya kelekatan yang terlalu dalam dengan sesuatu. Jangan juga nanti akhirnya jadi stres kemudian larinya ke depresi. Yang akhir buruknya, worst case-nya itu bisa suicide. Oke. Bu Evi, sebelum kita pamit nih seperti biasa, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos mengenai bahasan kita di hari ini atau obrolan kita di hari ini? Ya, untuk Sobat Komsos, keadaan sekarang itu kan keadaan yang tidak mudah ya, San ya. Betul nggak? Ada tekanan. Kita nggak jelas nih ya, 2023 ini ekonomi memburuk dan nggak tahulah kita ya kebenarannya. Tetapi kadang-kadang sudah kita panik duluan. Maka kita akan sangat mudah untuk masuk ke situasi-situasi yang penuh tekanan. Oleh karena itu, mari kita bangun kebiasaan berpikir positif, kebiasaan untuk bersyukur. Itu dua hal yang harus kita bangun, Sobat Komsos. Kenapa? Bersyukur itu merupakan tabungan emosi positif. Berpikir positif itu membangun harapan. Nah, kalau kita punya harapan, punya tabungan emosi dan energi positif, maka seberat apapun tekanan yang kita alami, kita masih bisa sadar dan kita tidak terjerumus ke dalam kondisi yang lebih buruk. Seandainya kita sudah pada kondisi yang lebih buruk, ya misalnya kita mulai terganggu pola hidupnya, pola makan, pola tidur, yuk telaah. Kalau masih belum bisa menemukan, ngobrollah dengan orang-orang profesional. Oke, Bu Evi terima kasih ya sudah mau bincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol kita di sini seputaran depresi, dan semoga juga Sobat Komsos yang ada di rumah, yang lagi mengalami ini bisa bangkit, bisa tercerahkan. Tidak sendiri ya Bu ya. Tidak sendiri dan tidak usah malu. Karena kita tadi ngomong, tidak ada satu orang pun yang ingin mengalami itu. Kalau Anda sedang mengalami itu, jangan kecil hati. Anda senang akan naik kelas. Karena setelah ini Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kalau gitu kita pamit ya Bu. Iya. Sama Sobat Komsos. Sobat Komsos, terima kasih ya sudah menyaksikan episode Bincang Asik kali ini. Dan semangat yang lagi punya masalah, jangan malu juga untuk bercerita pastinya ya kepada orang-orang terdekat. Ya sudah, kalau gitu saya Christian Maharani pamit, Ibu Evi Wiryasugata juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.